Saudaraku, selamat pagi. Hari ini kita percaya menjadi hari yang baik untuk kita semua. Dan kita akan mendasari dengan renungan singkat seperti biasa di masa pandemi ini. Kali ini saya mengangkat satu tema, generasi yang melupakan sejarah. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 16 sampai 18. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Tapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal ini pun tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Saudaraku, dalam pepatah kita sering mendengar apa yang namanya jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Supaya generasi atau anak-anak kita zaman ini tidak melupakan sejarah. Bagaimana Indonesia merdeka, bagaimana perjuangan para pahlawan. Dengan demikian mereka bisa hidup tertib sebagai bangsa dalam kerukunan dan kedamaian. Dan hal ini sama persis dengan yang kita baca tadi, bahwa generasi orang-orang Israel pasca kematian Yosua dan tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, kemudian mereka melupakan sejarah, melupakan didikan, melupakan teladan kehidupan sebagai umat beriman yang dihidupi oleh nenek moyang mereka. Akibat mereka melupakan sejarah itu, mereka mengabaikan Tuhan, mereka mengabaikan sabda Tuhan, dan akhirnya mereka terjepit oleh banyak kesulitan. Mereka kemudian menjerit dalam situasi itu, dan kemudian Tuhan menghadirkan apa yang namanya hakim-hakim, yaitu para pemimpin. Sebenarnya para pemimpin bukan hanya semata-mata hakim, yang menjadi pemimpin, menjadi teladan bagi umat, sehingga umat bisa dipulihkan, berperilaku lebih baik sebagai umat Tuhan sebagaimana mestinya. Sayangnya setelah hakim itu meninggal dunia, mereka kembali melupakan sejarah hidup yang benar. Mereka kembali mengabaikan prinsip-prinsip hidup orang beriman. Mereka bahkan menyembah berhala dan berperilaku tercela. Saudaraku, di zaman kita ini kita punya anak-anak juga yang kita hidup dalam situasi yang sebenarnya keadaannya selalu sama. Ada godaan-godaan dan pergaulan yang buruk. Anak-anak kita sekarang kita didik dengan banyak pendidikan dan ilmu keterampilan macam-macam. Tapi banyak anak-anak kita juga yang mengabaikan sejarah. Mereka lupa bagaimana orang tua mendidik, bekerja keras bagi anak-anaknya, dan akhirnya anak-anak itu mengeraskan hati, tidak mendengar orang tua, tidak memberikan didikan, tidak mengabaikan sabda Tuhan. Anak-anak banyak yang terjerumus pada perilaku yang buruk, ada klidih, ada tindak kriminal, narkoba dan sebagainya. Sangat menyedihkan. Saudaraku, generasi kita atau generasi anak-anak kita seperti ini harus kita perhatikan, supaya anak-anak kita selalu ingat akan sejarah kehidupan orang percaya. Selalu ingat akan sejarah suci yang ada di kitab suci. Supaya anak-anak kita tidak seperti generasi yang tadi kita bicarakan, yang selalu abaikan sabda Tuhan, abaikan sejarah, abaikan didikan. Dan akhirnya mereka membayar mahal. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kita harus kita didik, harus kita tuntun untuk mengenal kitab suci, untuk belajar hidup tertib dan baik sesuai dengan ajaran iman kita, dan supaya mereka bisa mengikuti teladan kita, supaya anak-anak kita
menjadi anak-anak yang kuat dan punya masa depan yang baik. Karena itu, saudaraku, anak-anak kita tidak boleh melupakan sejarah. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur hari baru Tuhan berikan, hidup dan kesehatan Tuhan anugerahkan. Kami rindu hari ini menghidupi hidup kami dengan tertib dan baik. Kami rindu hari ini juga memperhatikan anak-anak kami, supaya anak-anak kami mendapat didikan, supaya anak-anak kami belajar hidup tertib baik seperti yang kami pelajari dalam kitab suci, seperti orang tua kami, orang beriman yang hidup tertib, benar, penuh kejujuran, kasih dan kesetiaan. Berkatilah Tuhan kami semua. Tolonglah hari ini dengan semua tugas tanggung jawab. Tolonglah hari ini dengan semua hal yang kami rencanakan untuk dikerjakan. Bapa, berkatilah gereja Tuhan, supaya gereja bisa selalu memberi didikan dan arahan bagi generasi anak-anak kami. Diberkati negeri kami, Bapa Surgawi, supaya negeri kami aman, tentram, damai dan sejahtera. Diberkati supaya negeri kami juga menjadi negeri yang tidak melupakan sejarah perjuangan para pahlawan. Inilah doa kami, Tuhan memberkati kami semua supaya pandemi COVID-19 dengan varian Omikron yang sekarang sedang mengancam banyak bangsa bisa diatasi. Ini permohonan kami mohon rahmat Tuhan bagi kami. Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudaraku, terima kasih. Selamat pagi.